والصالحين خصوصا شيخ من شيخنا محمد نسأل وصولهم وفروعهم أن الله يقضي حاجتنا بكرامات وجمع يرزقنا وصحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوي صلى الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإلى الفتاوى لا يكون مسارعا ويقول اسأل من يكون تأهلا وأبى اجتهادا لا يكون تعينا ويقول لا أدري إذا لم يسهلا. Kita mempelajari tentang sifat-sifat ulama. Ada ulama itu yang menyelamatkan, ada juga ulama itu yang menjerumuskan. Nah, itu hanya menilai ulama itu Bapak Ibu berat daripada menilai dokter, menilai TNI Polri. Karena dokter itu kan ada SK-nya. Ulama ada SK-nya lah. Siapa ya kira-kira yang sanggup SKI ulama? Quran gak ada hafal, memberi SK lah. Hadis gak ada hafal, memberi SK lah. Nahu kadang ngerti, memberi SK lah. Baca kitab kada bisa, memberi SK. Takawa harus di atas Syekhus Syuyukh, ulama di atas ulama. Nah itu makanya jur ulun ulama tuh kada kawa diberi SK karena nang SK kada hafal Quran. Mau lah Bapak Ibu. Kada kawa harus di atas ulama. Napa aja orang tuh mensertifikasi ulama. Syaratnya nang mensertifikasi harus ta'lim pada nang disertifikasi. Itu Bapak Ibu. Nah kalau orangnya kada tapi paham fikih, kada paham tauhid, kada paham tasawuf, lalu hendak mensertifikasi ulama, awak ada. Baca Fatihah waladhalin, itulah nang mensertifikasi. Ini fakta nih, fakta nih. Supaya kita tuh Bapak Ibu tahu. Ulun bisa lah ditanya orang yang seperti itu di pengajian-pengajian ulun tuh. Gimana pendapat guru kalau kita tuh ada punya wacana supaya jangan ada yang sesat-sesat, ulama tuh perlu diberi sertifikat. Lalu karena membedakan ini ulama nang bersertifikat, ini ulama nang kada bersertifikat. Salah pulang. Nah, Bapak Ibu. Berarti kada kawa dikatakan ini ulama yang bersertifikat, ini ulama yang kada bersertifikat, kada kawa. Karena yang menjadikan ulama itu Allah, bukan manusia. Kalau manusia Bapak Ibu yang menjadikan ulama, kada usah jauh-jauh anak pian jakawah dijadikan ulama. Anak pian misalnya suruh menghafal Quran juz amma dahulu. Anggap, kemudian belajar lagi tajwid. Kemudian belajar lagi tentang tafsir. Kada kawa Bapak Ibu. Makanya ulama itu kalau meninggal gantinya sulit. Kalau yang lain gantinya mudah. Nah lalu ada sifat-sifat ulama yang bisa kita ikuti atau kita perpegangi Bapak Ibu. Tidak sembarangan ulama bisa kita perpegangi ilmunya. Wa ilal fatawa la yakunu musari'an. Di antaranya dia tidak langsung menjawab pertanyaan tanpa memahami pertanyaan itu dulu. Tanda ulama itu, ulama akhirat, ulama yang menyelamatkan, dia tidak langsung menjawab pertanyaan
tetapi memahami pertanyaan itu dulu. Setelah dia paham dengan pertanyaan yang ditanyakan, baru dia menjawab. Tidak bisa langsung ditanyakan, langsung menjawab. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Guru Udin bisalah anak angkat tuh mewaris. Jadi ulun kalau anak angkat gak mewaris kecuali hibah. Nah, jelasnya itu. Ada lagi Bapak Ibu. Kan kita ada guru pengajian ya, kudrat, wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu tabi nafsi, wahdaniyat, kudrat. Kudrat itu sifat Allah. Maknanya kuasa. Berarti yang berkuasa itu Allah. Allah punya sifat kudrat. Dari ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu amat kuasa atau maha kuasa. Nah, kalau Allah Ta'ala maha kuasa guru, ya bisa nggak Allah Ta'ala maulah anak? Karena Allah Ta'ala maha kuasa. Apa jawaban ulun? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena pertanyaannya salah. Bapak harus benar dulu pertanyaan. Jangan menanyakan pertanyaan aja salah. Gimana menjawab? Karena jawabannya nggak ada. Karena pertanyaannya salah. Itu sama. Berarti tidak semua pertanyaan orang itu dijawab. Karena pertanyaannya salah. Guru, bisa nggak Allah Ta'ala maulah anak? Nah, jar ulun, karena kan guru Allah maha kuasa. Kalau Allah Ta'ala maha kuasa, bisa nggak Allah Ta'ala maulah anak? Allah Ta'ala maha kuasa. Tapi pertanyaan Bapak yang salah. Betulkan dulu pertanyaan, baru saya jawab. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang salah. Apa boleh jawab? Salah juga nanti. Nah itu caranya. Ada pertanyaan tuh Bapak Ibu yang tidak perlu dijawab. Ada pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, pertanyaannya salah. Pertanyaan yang perlu dijawab, pertanyaan itu benar dan dia ingin jawaban itu dijawab. Nah, berarti ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apalagi zaman kita sekarang ini Bapak Ibu kadang-kadang gengsi ngomong tidak tahu. Lalu hukum itu nanti rusak. Karena gengsinya tadi. Hukum tidak tahu akhirnya. Nah, ini yang berbahaya. Ada Bapak Ibu lagi. Nah, ini memang perlu pang ini. Jangan dijawab juga ini. Orang ini kan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga. Kawin sama seagama. Kawin. Di perjalanan kawin dia berubah keyakinan. Berubah keyakinan. Kalau keyakinannya berubah, otomatis perkawinan itu bubar. Karena Allah melarang kawin beda agama. Beda agama nggak bisa. Tapi guru ada sekarang nih guru di Bali dia nikah beda agama. Kemudian dia ke Indonesia pura-pura masuk Islam. Itu membohongi dirinya sendiri. Artinya dia berzina hukumnya. Karena dia mempermainkan aturan agama. Lalu ada menjawab, guru agama jangan dibawa-bawa. Berilaan Pak. Ngapain? Karena membawa agama, ulun tetap membawa agama. Di kemana-mana tetap bawa agama. Sampai kita menghadap Allah tetap membawa agama. Guru agama jangan dibawa-bawa. Nah, itulah Pak Ibu yang terjadi. Nah, kemudian tidak ia segera berfatwa atau menjawab pertanyaan itu. Dia memahami dulu pertanyaan itu. Dan ia berkata, tanyalah orang yang ahlinya. Tandanya di antara ulama dunia akhirat, ulama yang menyelamatkan, dia ngomong, tanyakan dulu kepada orang yang ahlinya. Artinya sebenarnya dia ahli, tapi dia tidak mau menjawab. Tanyakan dulu kepada yang ahlinya. Artinya orang bertanya ini, guru tuh tahu pertanyaan ini berat, sulit. Dijawab beliau sudah, gambarannya sudah tahu pertanyaannya. Lalu
Ditanyakan oleh orang yang bertanya, kayak apa guru jawabannya? Tanyakan kepada yang ahlinya. Nah, guru yang menjawab, tanyakan kepada yang ahlinya, itu adalah guru yang menyelamatkan. Daripada menjawab tapi salah jawaban. Salah jawaban. Lebih baik mengaku tidak bisa menjawab. Coba tanyakan kepada yang ahlinya. Nah, selesai. Jangan dipaksa kita menjawab pertanyaan orang ini. Kalau sesuai dengan jurusan kita, silahkan. Kalau kada sesuai, jangan membuat bingung nanti masyarakat. Karena dua guru berbeda, jawaban gimana? Nah, ini bisa terjadi itu Bapak Ibu. Apalagi kita hidup di akhir zaman, guru-guru sudah banyak meninggal. Guruan ulun juga meninggal. Allah. Dan tidak pula ia berijtihad yang tidak takyin pada dirinya. Dia pun tidak mau dia berijtihad. Berijtihad itu gini Bapak Ibu. Berusaha memahami Quran dan hadis. Berusaha memahami Quran dan hadis. Kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu memaham Quran. Dia mempelajari ilmu-ilmu cara memaham hadis. Setelah dia mempelajari, kemudian dia mempelajari lagi tentang asbabul wurud, tentang pemahaman ini hadis. Kan ada hadis Nabi itu, ada hadis takrir. Nah, itu ada hadis Nabi itu. Artinya yang berhubungan dengan diamnya Nabi. Diamnya Nabi jadi hukum. Nabi kalau diam jadi hukum. Kalau kita diam bingung. Kemudian diantaranya, misalnya Nabi itu Bapak Ibu dalam kitab Irsyadul Imdad, Allahu Akbar, meletakkan ibu jari di bawah daun telinga, di telunjuknya di atas telinga, termasuk jari tengah, jari manis, kelingking. Berarti waktu mengangkat takbir, Allahu Akbar. Nah, lalu kita ngaji sama guru-guru kita, cara mengangkat takbir seperti itu. Seperti ini. Allahu Akbar. Mulai bawa ke bawah daun telinga, ibu jarinya menghadap kiblat. Setelah baca Fatihah dan surah, lalu dia rukuk. Nah, waktu rukuk itu dia kan ngangkat tangan. Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram kan ngangkat tangan juga, sunat. Allahu Akbar. Nah, itu hasil berguru. Ternyata Bapak Ibu di zaman-zaman kita ini, maaf, takbirnya berbeda-beda. Takbirnya berbeda-beda. Kalau ada yang takbir seperti ini, Allahu Akbar, itu mengangkat tangan ke mengawai kah? Ngajar. Yang benar Allahu Akbar. Nah, lalu banyak terjadi seperti itu. Maka tetap Bapak Ibu tidak berubah keyakinan. Tidak berubah cara. Kenapa? Karena kita kuat pegangan kepada guru kita. Dan kita melihat sendiri guru kita bagaimana cara mengangkat takbir. Guru kita tahu bagaimana beliau cara rukuk. Guru kita tahu bagaimana cara sujud. Guru kita tahu kita bagaimana cara duduk antara dua sujud. Guru kita tahu bagaimana duduk tahiyat akhir. Guru kita menerangkan dan mempraktekkan bagaimana duduk tahiyat awal. Kemudian duduk tahiyat akhir bagaimana. Ada orang Pak Ibu lucu, orangnya lucu, orang tua. Awasi sembahyang ulun dia Pak Ibu. Sembahyang ulun diawasinya, artinya kayak ini guru din mangkat tangan, kayak ini guru din lukuk, gini kau duduk caranya. Ulun senyumai Pak Ibu. Kerajinan ulun ini samingguan kemana-mana pengajian dilihatinya. Akhirnya dia ngomong, guru, ulun guru ada melek guru si Ano tuh sembahyang kayak ini.
Pian seperti ini, Allahu Akbar. Itu pian. Kalau guru yang satunya tuh kayak ini guru. Yang bujur mana? Jer ulun mengangkat tangan hukumnya sunat, kayak itu aja. Yang bujur yang mana? Mengangkat tangan hukumnya sunat. Mengangkat tangan, Allahu Akbar. Mengangkat tangannya, Allahu Akbarnya wajib. Takbiratul ihram. Wajib. Nah lalu kita Pak Ibu pulanglah ke rumah. Oh ini pakaiannya gini-gini, kita berikannya ada baju koko. Nah ini sarung. Lah, nah buku piapin napas, alhamdulillah. Nah itu Pak Ibu. Kita ya kita berilah. Nah, alhamdulillah. Sekalinya orang seperti itu modus dua sekalinya. Modus ulah hendak bulik ke daerah mana kayak itu nah. Kawalapian memberi ulun duit untuk beli tiket pesawat. Nah, Bapak Ibu. Disayangi, diberi, sudah sekalinya lah kayak itu modus sekalinya. Nah, itu Bapak Ibu. Kayak Pak Guru hukumnya mendustai orang. Nah, itu Pak Ibu. Lihat, biarkan aja dia. Setelah selesai Pak Ibu, kita berangkat. Seminggu tetamu pulang di Martapura yang ini. Langsung ulun keluar pada mobil. Semalam nak bulik ya ke daerah anu, kenapa maka ada bulik-bulik? Tiket tabakar aja, duitnya kalau orang tabakar aja ulun. Didustainya. Modusnya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, dia ngaji dia seperti bunglon lah melihat keadaan, karena ujung-ujungnya tuh mana guru anak apa aja ulun anu kawala guru ulun minta duit anak beli tiket pesawat beli kampung. Berapa tiket pesawat kalau ke Jakarta berapa nah nyapai orang-orang yang seperti itu kita berhati-hatilah karena zamannya lain. Nah berarti jangan sampai cepat menjawab pertanyaan. Nah ini, jangan sampai terlalu cepat menjawab pertanyaan tanpa memahami maksud pertanyaannya itu. Nah, tanda ulama akhirat, ulama yang menyelamatkan, bukan ulama yang menjerumuskan. Apabila menjawab, dia meneliti pertanyaan itu dulu. Minimal cari referensinya. Jangan asal jawab menurut kita. Menurut saya, dia boleh menjawab ilmu pakai itu. Menurut saya, jangan. Itu masalah ilmu dunia. Kalau menurut saya. Kalau menurut ulama, ulama siapa? Menurut guru, guru siapa? Apabila tidak seperti itu, hei guru, hei ulama, sampean ada masalah di pembahasan ilmu. Karena tanda ulama akhirat, ulama harus ada referensi menjawabnya. Dalam kitab Nihayatul Zain halaman sekian. Dalam kitab Imdad Fi Irsyad sekian. Dalam kitab Qalyubi sekian. Dalam kitab Bajuri sekian. Itu nang hebat. Nang ini menurut saya. Tidak boleh. Nah kemudian dan juga tidak pula ia berijtihad yang tidak takyin pada dirinya. Ulama akhirat itu pun dia tidak mempelajari pertanyaan orang itu, dia carikan dalilnya dulu. Berarti ada sembarangan. Tidak pula ia berijtihad yang tidak takyin padanya. Arti berijtihad itu gini Bapak Ibu. Dia itu berusaha menjawab pertanyaan orang. Jawabannya itu memang dalam kitab. Nah, kalau ada guru yang seperti itu, kebiasaan jar kita tuh sebelum guring mutalaah, memahami ilmu dulu. Kenapa? Karena jawaban itu ada di suatu kitab. Lalu pertanyaan orang tuh kadang gampang kita jawab. Seperti Pak Ibu, karena sudah pernah saya sampaikan di sini juga.
ulun guru banazar apabila anak ulun lulus, ulun sama bini ulun hendak tawaf di Ka'bah nih di ketika orang sunyi. Ya ada ini mau anu nih rencana nang berat ini memberati ke diri. Ini ada memberati ke diri. Kayak apakah itu? Apabila anak ulun lulus, ulun hendak umrah di sini. Sampai di sana benazar hendak mencium Ka'bah dan mengucap Hajar Aswad di ketika orang sepi. Ini namanya memberati diri. Orangnya sugih benar. Padahi kayak ini Pak Pian. Itu nazar kan? Nazar. Pian berangkat jual musim haji, berangkat haji, hajinya jangan haji apa namanya itu daftar tunggu lah. Berapa kalau duitnya habis terserah Pian. Untuk nazar ini kalau ada panjang umur kayak apa Pian, jangan berdua kayak itu guru Pian berangkatnya karena awal orang umurahan musim haji. Kan Pian emang ngucup Hajar Aswad sama mencium Ka'bah kalau inggih guru Nah, kayak apa beban petugas penjaganya tuh? Bano dulu bersembunyi aja orang itu. Gara-gara nang benazir laki bini ini, Pang. Yuk Bapak Ibu. Itu nazar memberati ke diri. Lalu akhirnya Pak Ibu jar ulun salah Bapak kalau umrah berangkat haji waktu orang wukuf Arafah di Makkah aja berdiam kan kayak itu aja sudah ini sudah haji juga tujuannya hendak mengucup Hajar Aswad serta mencium Ka'bah dalam keadaan sepi. Datang di mana sepi ini maulah sulit hidup. Ya ada Bapak Ibu kalau sadar kita maulah sulit hidup kita. Hidup kita ini sebenarnya mudah, tapi kita sendiri yang membuat sulit hidup kita. Apa tuh guru caranya? Pian orang wukuf Arafah, pian di Mekah dia. Ngomong lawan orang di sana kalau bisa bahasa Arab, kali bisa guru cari orang Indonesia di situ banyak aja yang bisa bahasa kita. Alhamdulillah. Ketemu orang berangkat ke Makahannya di hotelnya berdiam. Ruginya. Waktu itu pas Haji Akbar pulang. Haji Akbar itu kan akhirnya pahalanya. Pas kebetulan apa namanya wukuf Arafahnya Jumat atau hajinya kan Jumat. Wukuf Arafahnya nah Jumat. Hajinya Haji Akbar Pak Ibu. Sekalinya inya berdiam di Makkah gara-gara nazar nang tadi. Sebab orang wukuf Arafah semuanya ke Arafah. Kalau ada di Masjidil Haram tuh nak ada haji lagi, ini sudah haji orang situ, ya Pak. Nah, makanya Pak Ibu ngomong lah orang Indonesia mengerti bahasa Arab, buan pian bersembunyi dahulu lah. Hanya kan pembersihan Ka'bah tuh. Nah lalu bapak tadi sama istrinya benazar, nah mengucap aja aswad kawa, mencium Ka'bah kawa, selesai halas ya. Nah lalu orang pembersihan Ka'bah. Nah Bapak Ibu, hanya kita ini tak bila menjawab hati-hati salah jawaban. Yang kedua jangan menjawab pertanyaan yang salah. Jangan asal menjawab. Nah ini nih, jangan asal menjawab. Pahami dulu pertanyaan. Kalau sudah paham baru dijawab. Kalau nggak paham juga sulit ini bawa ke paguruan. Nah itu nangaleh. Yang tidak boleh itu gengsi menjawab. Nah ini masalahnya. Dan tidak pula tidak malu mengatakan aku tidak tahu. Artinya kalau kita ditanya orang Bapak Ibu ngomong aja nggak tahu, selamat. Nah ada tahu. Nah itu tuh. Sebab kadang-kadang kalau kita Bapak Ibu ngomongnya tidak tahu, tidak mau ngomong itu, nanti jawaban kita menurut nalar kita, padahal tidak bisa. Nah ini contohnya Bapak Ibu ulun jawabakan. Nah
Pertanyaan orang ini Bapak Ibu. Supaya pian hadirin tahu. Hukumlah. Hukum. Nah, diantaranya nih. Orang nih Bapak Ibu mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Istri dicerai dalam keadaan hamil kayak apa? Nah, istrinya dalam keadaan hamil. Dicerai, mencerai istri dalam keadaan hamil dosa besar. Mencerai istri dalam keadaan haid dosa besar. Kenapa maka dosa besar? Nah, karena kalau jer ulun dalam keadaan haid mencerai istri dosa besar. Sebab hitungan masa iddah selesaikan haid dulu. Ayo Bapak Ibu. Ini kejadiannya nih orang apa ngarannya nih orang Tanjung Lima nih. Kasihan Jopang. Maka Pak Ibu hamilnya 8 bulan. Sebulan aja lagi terlalunya Pang. Hamilnya 8 bulan nggak pulang. Kan hendak anu deh. Berarti suami nang ini kan apa yuk? Kada hendak ribet ke orang. Manggawe sudah hendak keluar bayi meninggalkan. Mohon ada gue lalakian kayak itu pangkong. Om sadang deh. 8 bulan yuk. Ya Allah. Kan sebulan aja lagi tuh. Nih ada nih pertanyaan nih Bu Nang Motopura nih Tanjung Lima nih. Jer ulun apabila 8 bulan mau ucapakan tuh cerai umur hamil berapakah? Jatuh. Apabila 8 bulan sudah berarti idahnya itu ulun sampai melahirkan sebulan aja lagi. Apabila selesai masa lahir anaknya habis masa idah. Artinya dia boleh kawin. Tapi guru nipas nggak jadi masalah. Nang dibahas tuh iddah hamil. Hamil kan 9 bulanan kebiasaan. Nah, Bapak Ibu. Berat. Kayak apa guru anak bebulikan? Bebulikannya sebelum bayi itu lahir. Kalau setelah bayi lahir bebulikan nikah bahasa. Karena masa idah sudah selesai. Sebulan aja lagi nih. Ada juga yang kada tapi mau menuntut ilmu. Pertanyaannya itu, nangka 2 pulang pertanyaannya. Bolehkah, maaf ibu-ibu lah, ini penting juga. Bisakah guru orang itu hamil lalu pacarnya kada bertanggung jawab? Sakanya dinikahi orang lain. Boleh kada? Boleh benar. Ada guru di TikTok kada boleh. Aku berguru TikTok ah. Nah, ini ilmu jar ulun boleh aja orang lain menikahi karena dia hamil kan. Tapi nang si A menghamilinya, si B yang meneruskannya. Nah, karena itu jar ulun hamilnya itu berapa tuh? Nya kan kada hamil kada apa ngaranya itu Bapak Ibu, anggaplah berpacaran lah. Nah, lalu hamil. Lalu pacarnya ini minggat. Lalu si B ini menerima apa adanya. Anak tuh anak siapa? Anak umanya. Umanya tuh. Binnya bin ibunya. Sebab kan sebelum-sebelumnya belum menjadi suami istri. Tapi guru kan itu hamil. Nang kada boleh dinikah itu hamil dari suami. Ini banyak kejadian ulun dalam minggu-minggu ini empat orang nang ujopakan. Tapi Bapak Ibu menjawab ini berat. Kalau ulun salah ulun dosa besar. Paham lapian? Belum ulun ini salah menjawabnya dosa besar Bapak Ibu. Berat Pak Ibu.
Jakanya hati itu betakun guru lain aja. Nang kada nyamannya nih guru lain menyuruh ke ulun. Nah ini nang tetuyuk bahasa orangnya. Jer ulun kalau dia hamil, tapi dia belum bersuami kan? Ya, si B menikahi sah. Anaknya anak siapa guru? Ibunya. Kemudian dengan si B itu hukum anak adopsi bagi B. Nah, ada boleh menyambet anak tuh anak haram, ada boleh anak tuh kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia suci, walaupun hasil apa nggak jadi masalah, yang penting bayi itu suci. Karena walinya baru wali hakim. Ini jelaskan ya. Ya, boleh. So, tak namanya ilegal. Yang tidak boleh dinikahi itu bini orang. Itu bini siapa? Nah, nikah 2 kali, nikah pertama sudah sah. Tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Kalau nikah 2 kali kada curiga lah orang kampung. Ulun sebagai guru menutupi aib orang wajib. Tidak melanggar hukum Allah. Ada orang ngomong, itu jer nikah 2 kali. Nikah pertama sebagai apa? Kalau nikah 2 kali, nikah pertama sebagai apa? Menikahi umahnya guru aja. Lalu lahir anak. Menikahi siapa lagi? Itu perju hukum itu dikupas. Kalau misalnya nih kasus Bapak Ibu banyak. Nikah misalnya dia. Nikah 2 kali. Nikah pertama nikah siapa? Menikahi siapa? Nikah kedua menikahi siapa? Berarti kalau nikah kedua, nikah pertama ada masalah. Karena dia hamil guru. Menikahi perempuan hamil. Menikahi perempuan. Sedangkan dia itu belum bersuami. Berarti perempuan itu dinikahi halal enggak? Halal. Dia hamil guru. Hamil bukan dari suaminya. Dinikahi halal enggak? Halal. Menutupiakan aib namanya Bapak Ibu. Boleh benar. Nah, itu caranya. Setelah lahir itu anak pelihara. Rawat dia. Nanti secara administrasi negara itu anggaplah anak adopsi, ngomong aja. Sebab ada Bapak Ibu terjadi anak itu dijadikannya anak kandung, lalu bermasalah wali dan warisan. Gara-gara kesalahan. Kalau kita Bapak Ibu kebenaran itu kita sampaikan. Kalau itu dianggap aib, kita tutupi akan. Kita kadang kau Bapak Ibu merasa kita ini kan ada aib, pulung dan banyak kayak aib juga. Nah, itu. Nah, jelaskan nih. Nah, jelas lapian lah. Itu dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama. Pembahasan masalah itu. I'anah itu ada 4 jilid Bapak Ibu. Jilid pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita baca ada dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama. Bahwa boleh perempuan hamil itu dinikahi dengan syarat dia tidak hamil dari suaminya. Maka yang menikah yang kedua menutupi akan aib. Kalau lahir itu anak, Anda anggaplah anak adopsi bagi yang menikahi. Tidak zina. Yang zina itu menikahi bini orang. Nah itu tuh penting. Di masyarakat belum perlu kupas masalah ini. Karena kadang-kadang kita ketujuh menyambeti orang tapi salah. Yalah Bapak Ibu. Jangan kita tapi kepo orang. Nah, ada lagi pertanyaan. Nah ada lagi Bapak Ibu. Perempuan nih Pak Ibu, ini orang ini kan kisah pertanyaan nih dalam kitab. Jangan langsung menjawab pertanyaan orang, pahami dulu pertanyaan itu. Sering juga ini Pak Ibu. Berbagi warisan perempuannya hamil, ada kawa jaulun. Lahirakan dulu karena si anak dalam parut mamanya nang ini ahli waris gua. Oh,
Kalau wae guru kau diprediksi, namanya memprediksi kan ada pasti. Nah, itu. Yang sulit tuh Bapak Ibu dibagi oleh bubuhannya. Nah, ini masalahnya dibagi bubuhannya ternyata diteliti anak itu perempuan. Lalu dibagi sakanya lahirnya laki-laki. Kayak apa sudah kita bagi rondang sanak. Ngalihnya mah ambil duit yang sudah dibagi. Nah, ada awal lagi. Tapi ada dalil jar. Kita tuh masalah warisan tuh lebih baik cepat dibagi ya. Kasihan almarhum di dalam kubur. Kasihan almarhum bini sidin hamil. Jadi ulun. Ada kisah kasihan almarhum dalam kubur, bini sidin hamil. Berarti bini sidin hamil ada ahli waris di dalam perut bini sidin. Tapi dang sanakannya almarhum hendak cepat membagi. Nah, ini keserakahan. Sebab apabila perempuan di dalam perutnya itu berarti pindahlah ahli waris kepada dang sanak suaminya. Istrinya dapat 1/8, anaknya misalnya itu perempuan dapat 1/2. Sisanya diambil oleh dang sanak suaminya. Tapi kalau anaknya laki-laki, semua pamannya kada dapat. Nah, berarti dia asabah ngarannya. Kalau ada mamanya abahnya almarhum dapat 1/6. Abahnya almarhum masih hidup. Kalau habis pengguru, maka anaknya nang dalam perut tadi Pak Aibuai nang ahli waris. Tapi anak dalam perut tuh guru nang jerepian tadi, nang lain. Bapak Ibu. Ini banyak Bapak Ibu. Islam ini agama solusi. Kasus pasti ada. Tapi kita menjelaskan supaya kita jangan sampai kebingungan. Memang kajian ini kajian yang mendalam. Nah, kemudian lagi. Kalau tidak tahu tadi gimana? Tanyakanlah kepada yang ahlinya. Dan tidak pula ia berijtihad menggali hukum dalam Quran dan hadis yang tidak yaktain, yang tidak pasti, artinya belum jelas lagi, masih ngambang lagi, pelajari lagi. Nah itu Pak Ibu, ada lagi yang salah Pak Ibu. Bepada lawas sudah bercerai, binian nih sekitar 4 tahun cerai aja. Kawin naik, sakanya kawin nang bini datang lakinya. Iya. Nang laki ini pulang kada mau ongkosi selama 4 tahun. Selama tidak ada menggugat cerai, tetap berstatus istri. Aturannya istri itu menggugat cerai dulu kalau ada orang yang kepengen, artinya ingin melamar. Nah itu. Ini 4 tahun suami hilang, minggat, dinafkahi tidak, ditelepon kada aktif. Selama 4 tahun, ujar nang bininya kira-kira meninggal ya. Kalau laki kau ini sudah, mendoakan meninggal. Nah gimana masalah ini? Jar ulun tetap buaipin berstatus istri dari yang minggat. Sebenarnya sudah berapa keluarga nih anu nih berapa nih? Nikah nih berapa dah? Ulun nih gure nikahnya sudah 5 bulan. Maka ulun terlambat tak pulang gore haid. Nah, iya pulang. Nah, ya pane. Berarti ini berstatus tanikahi istri orang statusnya. Maka nama nikahkan gue panaib kada tahu juga kalau masalahnya pian kali jujur. Nah, benar kepala. Ayo, ini kasus Pak Ibu, nang perlu kita tahu. Pasti ada Bapak Ibu di dunia ini nang kakak ini kasusnya nih. Cari aja pian di dunia nih. Ada kadusnya di dunia ya kalau ada. Nah lalu kayak apa tuh? Pian kada kawat meneruskan karena pian sudah terlanjur hamil udah gue
Ada bapak terlanjur hamil, nang penting rumah tangga pin kada boleh diteruskan karena pin berstatus istri dari suami yang meninggal. Kami guru sah nikahnya memang sah, tapi otomatis jadi kada sah karena berstatus pin istri orang. Tapi guru laki ulun kada manafkahi ulun guru bujur kada manafkahi tapi pin kada menggugat cerai. Coba buka aja ulun di buku nikah atau perjanjian di belakangnya atau adalah guru, pian bibinian kan membaca kami lalakian membaca tahu lah. Jadi no sedang deh. Kalau tidak menggugat cerai, tidak sah pernikahan itu. Walaupun tidak dinafkahi selama 4 tahun. Nikah dia Pak Ibu. Nah ini yang sulitnya nih kadang-kadang nih. Nikah dia. Lalu resmi nikahnya. Akhirnya Pak Ibu lah suaminya terdahulu datang. Aku tidak ada mencerai. Ini istriku. Ujian nang bini. Pian kan menafkahi. Kada jatuh. Oh. Ini tahu lalaki ini kira-kira mengganggu-ganggu aja lah. Jika kali dinafkahi itulah cerai hal lagi ya kalau nah hanya ada manusia nih kada belempu kalau leh. Nah, hanya jar ulun itu anak lahirkan dan itu anak kalau perempuan wali hakim karena pian tanikahi istri orang. Binnya bin siapa? Bin ibunya. Tapi guru kan kami guru resmi bujur tapi tanikahi bini orang resminya hilang. Nah itulah Bapak Ibu yang terjadi. Jika ia masih ragu-ragu, ngomong aja aku kada tahu jua. Inilah tanda ulama akhirat. Mau menjawab kalau sudah jelas pertanyaan itu. Tidak mau menjawab kalau belum jelas kasusnya itu. Kenapa? Salah menjawab ulama ini berbahaya. Menjawab seadanya berbahaya juga. Paling selamat ngomong aku kada tahu juga. Tapi gengsi tadi Bang. Kemudian wayakunu yaksidu bil ulumi wujudahu bisa'adatil uqbal azimati naila. Ya kah isyarat kita? Nah ya sudah, gen sini dahulu. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Ya kamu. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, wal muslimina qarib, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum.